Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Siraputar dengan NIM 11S240110. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian tugas yang diberikan. Untuk tugas yang pertama itu, toko yang dirintis Ucok dan Butet sejak dulu sudah semakin berkembang. Menjadi entrepreneur yang dicita-citakan sudah sejak dulu sudah terwujud. Namun tidak cukup sampai di sana. Akhir-akhir ini Ucok sedang memikirkan suatu ide besar untuk menarik minat pelanggan. Kemudian Butet hadir dengan hasil riset yang dilakukannya beberapa minggu terakhir. Butet terinspirasi dari beberapa toko online yang penjualannya bisa mencapai ratusan buku per bulannya. Kemudian, Butet memberitahu Ucok bahwa toko yang mereka rintis harus memberikan layanan dan penawaran terbaik bagi pelanggannya. Dari riset yang dilakukan Butet, penawaran yang terbaik dapat diwujudkan melalui pemberian diskon. Setelah dipikir-pikir, pemberian diskon merupakan ide yang luar biasa. Ucok pun setuju. Dari hasil diskusi yang mereka lakukan, maka dapatkan kesimpulan, di tiap pembelian buku di atas 50.000, maka akan diberikan potongan harga sebanyak 5%. Di tiap pembelian di atas atau sama dengan 100.000, maka akan diberi potongan seharga 10%. Di tiap pembelian di atas 500.000, akan diberikan potongan 15%. Untuk mewujudkan ide cemerlang ini, Ucok dan Butet memerlukan bantuan Anda untuk membangun sebuah program yang membaca jumlah buku yang dibeli dan harganya. Berdasarkan masukan tersebut, maka akan dihasilkan dua baris keluaran berupa total potongan yang didapatkan dan total yang akan dibayar setelah mendapat potongan. Jadi kita diberikan example 1 dan 2. Example 1 itu, Bontor sebagai pelanggan pertama toko mereka hari ini ingin membeli buku yang Erlangga terampil berhitung matematika kelas 6 SD sebanyak 5 buku dengan harga per bukunya itu 50.000. Maka Ucok akan input pada program untuk baris pertama adalah jumlah buku dan baris kedua adalah harga buku. Seperti ini, inputnya jika kita berikan di baris pertama itu adalah banyak buku yang kita beli dan untuk baris kedua itu adalah harga bukunya. Kemudian pada program akan tampilkan dua baris output. Baris pertama berupa potongan harga yang diperoleh dan baris kedua adalah total yang harus dibayar. Yang berikut kita ketahui jika jika pembelian buku di atas 50.000, maka akan diberi potongan harga sebanyak 5%. Maka potongan harganya itu adalah 25.000 dan harga yang harus dibayar si Bontor adalah seperti kita tahu harusnya dibayar 250.000 karena diberikan potongan diskon 25.000, maka hasilnya jadi 225.000. Untuk sampel yang kedua, Bontor kembali untuk membeli buku cerita rakyat Nusantara sebanyak 3 dengan harga bukunya adalah ini 5.000. Maka Ucok akan input baris pertama 3 dan harga buku adalah 5.000. Ini inputnya 3 dan 5.000. Karena dia membeli dengan harganya yang kurang dari 5.000, maka dia tidak mendapatkan diskon. Maka di baris pertama akan seperti ini. Dan untuk output line keduanya itu diberikan harga yang harus bayar kontor yaitu 3 kali 5, 5.000 yaitu 15.000. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Oke. Jadi yang pertama itu untuk untuk program yang pertama. Jadi program ini untuk menghitung total harga buku yang dibeli serta menerapkannya diskon berdasarkan jumlah total harga yang sebelum diskon. Yang pertama itu jumlah buku itu untuk menyimpan jumlah buku yang dibeli. Harga per buku itu untuk harga satu buku, total harga itu total harga total yang sebelum diskon. Dan untuk diskonnya ini yaitu jumlah diskon yang diberikan. Defaultnya itu 0. Dan total bayar itu harga akhir yang setelah diskon. Jadi yang selanjutnya itu fungsi ini scan jumlah buku ini maksudnya untuk meminta input dari jumlah buku yang kita beli. Baru selanjutnya untuk yang fungsi yang ini scan F harga per buku yaitu fungsi untuk meminta input harga per buku. Selanjutnya total harga ini yaitu jumlah dari menghitung harga dari total sebelum diskon. Oke, selanjutnya fungsi ini yaitu jika total harganya yaitu di atas 50.000, maka diberikan diskon 15%. Jika harganya di atas dari 100.000 diberikan diskon 10%. Dan jika harganya dari di atas 500.000, maaf. Yang pertama kalau harganya di atas 50.000, 500.000, diskonnya itu 15%. Untuk harganya di atas 100.000, diskonnya 10%. Dan harganya di atas dari 50.000, maka harganya yaitu diskonnya 5%. Selanjutnya untuk
mengindikasikan variabel label bertipe Ini fungsi untuk menampilkan jumlah diskon dengan 2 angka desimal. Selanjutnya yang bawah ini yaitu menampilkan total bayar setelah diskon. Kita langsung masuk ke inputnya. lalu memeriksa menu berdasarkan label yang dipilih. Sesuai modul, kita lihat yang pertama itu di Bontor membeli 5 buku dan harganya per buku itu 50.000. Harus di satu level sama dengan tiga. Level and business and dari unit tulis Maka kita lihat baris ketiga, baris pertama outputnya itu 25.000 untuk menandakan diskonnya yang didapat dia. Dan baris kedua outputnya itu adalah harga yang total harga yang harus dibayar si Bontor tadi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, karena dia membeli dan 50.000, maka dia mendapat diskon 25.000. Lanjutnya untuk example yang kedua, itu untuk membuat kita kita lihat pertama input 3 dan dia membeli buku sebanyak 3 dan harga per bukunya itu adalah 5.000. Seperti kita ketahui kalau dia membeli di bawah 50.000, maka dia mendapat diskon tidak ada dan harga yang ini adalah harga yang harus dibayar sponsor. Oke, sekian untuk tugas yang pertama. Sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Di sini kita disuruh untuk panggil berangkat ke sini. membuat ucok menunjukkan keinginannya. Jadi dia itu Yang satu di sini kita ini membuat kode yang dimana kita membuat kode program sederhana dalam yang menampilkan menu makanan berdasarkan tingkat keseimbangan pola makannya. apa? Ini dia untuk aturannya. Apabila kamu hanya makan makanan pokok, maka unit side dish. Apabila kamu hanya makan makanan pokok dan lauk pauk, maka unit vegetables. Jika kamu makan sayur, good. Apabila makan buah, very good. Apabila menambah susu, perfect. Jadi kita dikasih example. Yang pertama, jika kita memasukkan menu level 1, yaitu dikasih input 1 pada program, maka outputnya itu akan menampilkan staple food dan unit list. Yang kedua itu contoh example yang kedua. Jika dia memilih menu level 3, maka yang input 3. Kemudian program outputnya itu menampilkan menu level 3 dan 1 baris untuk kesimpulannya. Itu ini dia outputnya. Jika kita kasih input 3, maka outputnya itu vegetable, side dish, table input. Dan ini untuk kesimpulannya yaitu good. Pada malam hari, Oke, kita masuk ke langsung penjelasannya. untuk bermain sambil belajar. Hari ini ucapan kita pada itu Jadi di sini kita membuat program di mana yang menampilkan menu makanan berdasarkan tingkatnya, yaitu menurut levelnya. Level pertama itu kita hanya menampilkan makanan pokok, yaitu untuk kita memerlukan apa namanya lauk. Dan untuk level 2 itu kita nambah lauk dan perlu sayur. Ya. Dan yang level 3 itu kita tambah sayur dan mulai seimbang, yaitu good. Dan untuk level 4 itu tambah buah, dia tambah buah ini, maka dia tambah bagus, yaitu very good. Dan untuk yang level 5 dia tambah susu dan pola makannya itu adalah sempurna. Ini untuk fungsi kalau dia tidak valid, maka dia outputnya itu adalah invalid untuk. Selanjutnya ini fungsi untuk memanggil menerima input. Kita langsung masuk ke penelitiannya. Kita lihat di modulnya si Ucok memilih menu level 1. Kita masukkan menu level 1. Kita akan ditampilkan di outputnya stable food dan unit side dishes. Jadi ini maksudnya seperti tadi, kalau dia menginput level 1, maka dia akan menampilkan staple food unit side dish. Maksudnya kita seperti tadi yang jelaskan di sini,
Kemudian bila bilangan satu, Ini, jika dia memberikan input satu, maka dia berada di level satu. Dan hasilnya yaitu kita butuh apa namanya? Kita butuh ini hanya makanan pokok, jadi kita perlu lauk gitu. Untuk level jika untuk contoh yang kedua, kalau kita kasih input 3, maka berikut adalah outputnya. input output seperti printf, Ini kita masukkan dia input 3, berarti dia berada di level 3 dan dia sudah mulai seimbang, yaitu punya vegetables, punya side dish dan staple food, maka dia good. Begitu selanjutnya, dan kita contohnya kita masukkan input 5 contohnya, itu di level 5, maka dia sudah sempurna, yaitu ada susu, buah, sayur, lauk, dan lengkap semua, maka dia akan mendapatkan kesimpulannya itu perfect. Jadi sekian untuk pengertian dari fungsi yang kedua. lalu scan F Kita masuk ke tugas yang ketiga. di operator. Pasti sebelum Tugas yang ketiga itu, jadi seorang entrepreneur adalah sebuah kebanggaan bagi Ucok, ya, dan Ucok setiap harinya mengenali produk baru, menentukan cara produksi, manajemen operasi, dan pengadaan produk baru, memasarkan, serta mengatur pemodalan operasi. Jadi di sini kita disuruh untuk membaca sebuah operator matematika, yaitu jika kita masukkan simbol plus, minus, atau kali, atau pangkat gitu, maka dia akan meminta input lagi dan membuat hasil secara berturut-turut seperti itu. Ini contohnya jika kita dikasih example yang pertama itu, setelah Anda set nilai bilangan untuk setiap operasi, di awal program akan menerima satu jenis operator, ya. Jadi di line yang pertama itu di input kita dikasih pilihan untuk apa yang akan kita gunakan, atau simbol apa yang akan kita gunakan, yaitu misalnya ini ada plus, minus, dan kali, pangkat. Pada baris kedua program akan menerima masukkan suatu bilangan yang akan dioperasikan. Jadi di baris keduanya itu kita masukkan bilangan yang akan kita operasikan. Contohnya ini di example 1 itu kita menggunakan operator penjumlahan yaitu plus, dan bilangan yang akan dioperasikan adalah 1. Begini kita masukkan jenisnya plus, yang kita masukkan bilangan yang akan kita operasikan yaitu 1. Jadi selanjutnya program akan menampilkan satu baris untuk operan yang kita input. Jadi baris selanjutnya itu akan diberikan hasil dari operasi yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama itu plus 1, maka dia adalah sama dengan hasil barisnya itu 0 tambah 1, yaitu hasilnya adalah 1. Kan sini kan tidak ada, maka 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Selanjutnya jika kita masukkan bilangan yang akan diberoskan selanjutnya itu 2, program akan menampilkan satu baris untuk operan yang kita input. Satu baris untuk bilangan pertama yang akan dioperasikan, satu baris untuk hasil operasi penjumlahannya. Jadi di sini operasi yang pertama itu kan 0 tambah 1 sama dengan 1. Satu baris untuk bilangan kedua yang akan dioperasikan ini, maka ini akan menjadi 1 tambah 2, yaitu sama dengan 3. Jadi di baris selanjutnya itu ini adalah input, ini adalah output, ini adalah input. Jadi kita tahu ini juga input, ini adalah output. Jadi 0 tambah 1 itu 1, baru selanjutnya itu 1 tambah 2 sama dengan 3. Seperti itu. Dan jika kita masukkan bilangan minus 1, maka operasi akan memiliki satu baris yang kita input, satu baris untuk bilangan pertama yang akan dioperasikan, satu baris untuk hasil penjumlahannya, satu baris kedua yang akan dioperasikan, dan satu baris untuk hasil operasinya, satu baris inputan minus 1, satu baris untuk 0 yang program akan keluar. Jadi di sini oke. Jadi seperti yang kita tahu sebelumnya, di sini ada dibuat operasi ini, pertemuan ini akan berakhir bila melakukan input kurang dari 5 atau masukkan input minus 1. Jika kita masukkan minus 1, maka programnya akan selesai atau keluar. Oke, untuk example yang kedua, contohnya di example kedua ini kita diberikan simbol yang lain, yaitu operasi perkalian. Maka kita masukkan baris pertama adalah simbol berikut, dan untuk baris kedua adalah bilangan pertama yang akan kita operasikan dengan bilangan yang telah diinisialisasi sebelumnya. Contohnya untuk input, kita masukkan contohnya inputnya itu 2. Program akan menampilkan satu baris untuk operasi yang dipilih, satu baris untuk bilangan yang dikalikan, dan satu baris untuk hasil perkalian.
Jadi di sini kan kita menggunakan simbol operasinya itu yaitu kali, maka untuk di sini satu baris ini adalah inputnya. Jadi hasilnya adalah dua karena kita tahu satu kali dua adalah dua. Jadi sini adalah output, sini adalah input. Kemudian kita akan masukkan bilangan operasi sebelumnya, berikutnya yaitu tiga. Maka akan keluar hasilnya itu hasil perkalian dari dua dan kali tiga karena kita menggunakan operasi perkalian. Jadi hasilnya adalah enam. Kemudian kita masukkan input yang ketiga yaitu lima. Maka keluarannya itu nanti seperti kita tahu bilangan sebelumnya itu adalah 6, maka 6 kali 5 sama dengan 30. Kita masukkan bilangan yang keempat satu, maka keluarannya itu nanti 30 kali satu yaitu 30. Jadi karena sudah 4 output, sudah 4 yang kita masukkan, maka programnya akan selesai atau keluar. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Jadi di sini untuk A sama dengan 0 itu yaitu menyimpan angka input pengguna dan count count 0 ini itu adalah menghitung jumlah angka yang kurang dari 5. Dan untuk bilangan pertama ini adalah nilai awal hasil dari operasi yang kita buat. Untuk operan ini maksudnya adalah menyimpan operator pertama yaitu simbol-simbol yang kita gunakan tadi. Selanjutnya untuk fungsi scanf untuk membaca karakter operator yaitu seperti kita tahu tadi ada minus, plus, dan ada kali juga. Selanjutnya jika operator kali maka bilangan pertama itu adalah satu karena untuk perkalian itu kalau kita masuk kalau perkalian itu kita mulai dari satu, kenapa tidak nol? Karena hasilnya bertidak nol nanti. Kalau untuk penjumlahan, dia bilangan pertamanya itu, dan untuk kali itu bilangan pertamanya satu, dan jika dia penjumlahan, maka bilangan pertama itu adalah nol. Oke, selanjutnya dikasih fungsi sebagai ini, kan tadi dibuat di modulnya, program akan berhenti jika inputnya itu adalah minus satu. Dia akan keluar, maka kita buat seperti ini scanf. Jika input minus satu, maka berhenti. Dan selanjutnya itu juga tadi, kalau programnya sudah mencapai 4 kali input, maka dia berhenti. Oke, selanjutnya ini untuk menjalankan program yang tadi bilangan pertama itu, kalau untuk plus itu dengan A dan selanjutnya. Oke, kita masuk ke masukkan inputnya. Jadi di modulnya contoh yang pertama itu, contohnya kita masukkan untuk operasi penjumlahan. Di baris pertama itu kita masukkan apa simbol yang akan kita gunakan atau program apa yang akan kita gunakan. Pertama itu yaitu perjumlahan. Selanjutnya akan diminta yaitu bilangan pertama yang akan kita operasikan. Itu satu. Maka outputnya itu adalah satu karena 0 tambah satu sama dengan satu. Selanjutnya untuk input yang kedua, kita masukkan angka 2, maka hasilnya adalah 3. Karena 1 tambah 2 adalah dengan 3. Selanjutnya untuk input yang ketiga, yaitu kita masukkan bilangan minus satu. Minus satu. Hasilnya adalah 0 karena bilangan minus satu itu akan menghentikan programnya. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, perkalian. Untuk perkalian pertama kita masukkan bilangannya 2. Hasilnya adalah 2 karena 1 kali 2 sama dengan 2. Karena tadi untuk perkalian bilangan pertama yang kita program adalah satu. Karena untuk perkalian itu kalau kita buat bilangannya 0 maka hasilnya nanti tidak bisa dilanjut. Selanjutnya untuk input yang kedua, misalnya kita buat 3, hasilnya itu 6 yaitu karena 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya bilangan ketiga 5, hasilnya itu adalah 30 karena 6 kali 5 sama dengan 30. Selanjutnya
yang keempat 1, maka sini adalah 30. Sekian penjelasan dari kode yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.